Disambangi Presiden Israel Erdogan geram soal bentrokan di Al-Aqsa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu timpalanya dari Israel Isaac Herzog di Ankara dan membahas bentrokan antara warga Palestina dan aparat Israel di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem akhir pekan lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung hari Selasa 19 April, Erdogan mengatakan dirinya sangat marah dan kecewa terkait bentrokan yang menyebabkan 152 warga Palestina terluka. Selain di Al-Aqsa, Erdogan juga mengangkat bentrokan Israel versus Palestina di tepi barat. Bertemu dengan Pak Herzog dan saya mengutarakan beberapa hal, di antaranya sangat kecewa dengan fakta lebih dari 400 warga Palestina terluka. 18 orang lainnya tewas termasuk anak-anak dalam insiden yang terjadi di tepi barat dan Masjid Al-Aqsa di awal bulan suci Ramadan, kata Erdogan melalui kicauannya di Twitter. Erdogan juga mengungkapkan rasa miris dan amarah melihat kelompok fanatik menyerbu Masjid Al-Aqsa saat sholat subuh. Serangan oleh kelompok fanatik di Al-Aqsa dalam beberapa hari terakhir dan kekerasan yang menyebar ke Gaza juga mengecewakan. Erdogan pun mendesak Israel pentingnya tidak membiarkan provokasi dan ancaman terhadap status dan spiritualis Masjid Al-Aqsa. Dikutip Reuters, sejak Jumat pekan lalu, bentrokan antara warga Palestina dan Israel terjadi di Al-Aqsa. Warga Palestina melempar batu hingga menyebabkan tindakan keras politisi anti huru-hara Israel. Beberapa saksi mata mengaku warga Palestina melemparkan batu ke pasukan Israel yang membalas mereka dengan peluru karet dan granat. Bentrokan terjadi kala festival Paskah bagi umat Yahudi dan Kristiani berlangsung di bulan suci Ramadan. Turki selama ini mendukung Palestina dan solusi dua negara dalam penyelesaian konflik. Ankara yakin pemulihan hubungan Rusia-Turki dapat membantu menemukan solusi bagi perdamaian Israel-Palestina. Telepon Presiden Palestina, Putin janji beri dukungan politik hingga siapkan bahan pangan. Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Hal itu diungkap Kremlin. Menurut pernyataan tersebut, pembicaraan melalui telepon tengah mendiskusikan ketegangan yang terjadi di tepi barat dan Yerusalem Timur antara Palestina dan Israel. Pembicaraan melalui telepon yang awalnya digagas Presiden Abbas itu mendiskusikan agar ketegangan yang terjadi antara Israel dan Palestina tidak berkembang menjadi kerusuhan skala besar. Menurut Kremlin, dalam pembicaraan tersebut, kedua pemimpin menekankan pentingnya upaya mediasi dari mediator internasional untuk menengahi konflik. Pentingnya memulai kembali dialog langsung antara Palestina dan Israel, khususnya di bawah naungan kuartet mediator internasional. Ujar pernyataan tersebut seperti dikutip Hubs.id dari laman Anadolu Agency. Kuartet yang disinggung sebagai mediator internasional dibentuk pada tahun 2002, sebenarnya beranggotakan PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia. Tidak hanya membahas soal ketegangan antara Palestina dan Israel, Putin dan Abbas juga membahas mengenai kerjasama bilateral dalam hal perdagangan dan ekonomi. Dalam pembicaraan tersebut ditegaskan bahwa akan adanya pengembangan hubungan kedua negara yang lebih lanjut. Putin juga diketahui memberitahu Abbas soal konflik Rusia dengan Ukraina, di mana dalam panggilan telepon yang diprakarsai Presiden Palestina itu, Putin menceritakan mengenai operasi militer khusus yang dilakukan Rusia demi mempertahankan wilayah Donbas di Ukraina Timur. Selain itu, di tengah harga bahan yang melonjak karena konflik di Ukraina, Putin secara mengejutkan justru menjanjikan Abbas bahwa Rusia akan menyediakan gandum dan bahan pangan serta tanaman milik Rusia untuk negara tersebut. Seperti laporan kantor berita milik Palestina Wafa, Putin menegaskan akan terus membantu Palestina berjuang di forum internasional. Rusia diketahui memang sejak lama menjadi salah satu yang turut mendukung perjuangan Palestina. Putin menekankan posisi
tegas Rusia dalam mendukung hak rakyat Palestina bahwa Rusia akan terus memberikan dukungan politik untuk perjuangan Palestina di semua forum internasional. Dan apa yang terjadi di Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa, tulis laporan tersebut seperti dikutip Forbes.id dari laman Times of Israel. Pembicaraan kedua ini terjadi bersamaan dengan peningkatan ketegangan hubungan antara Israel dan Rusia. Ini terjadi akibat tuduhan yang dilayangkan Rusia bahwa Israel tengah mengambil keuntungan dari konflik Ukraina. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, ikut campurnya Israel dalam konflik Ukraina sebenarnya merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dunia dari konflik panjang antara Israel dan Palestina. Kemenlu Rusia juga menambahkan, pendudukan dan pencaplokan wilayah yang dilakukan Israel ke Palestina merupakan pendudukan terpanjang yang sebenarnya dilakukan dengan bantuan diam-diam dari Amerika Serikat dan negara barat lainnya. Milisi Gaza tembakkan roket ke Israel. Milisi Palestina menembakkan sebuah roket ke selatan Israel untuk pertama kalinya selama berbulan-bulan. Pada Senin 18 April, ketegangan kembali pecah setelah militer Israel menyerbu seluruh penjuru tepi barat pekan lalu. Israel mengatakan berhasil menghalau roket tersebut, tidak ada laporan korban luka atau kerusakan. Israel menganggap Hamas yang bertanggung jawab pada semua tembakan ke arah Israel. Biasanya, tembakan semacam itu akan dibalas dengan serangan udara. Tembakan roket merupakan tembakan pertama sejak tahun baru. Pada Selasa 19 April pagi, pesawat jet tempur Israel menggelar serangkaian serangan udara di selatan jalur Gaza. Militer Israel mengatakan operasi itu menargetkan situs pabrik senjata Hamas. Tidak ada laporan korban luka dalam serangan tersebut. Beberapa jam sebelumnya, pemimpin Jihad Islam mengeluarkan pernyataan singkat terinskripsi yang berisi kecaman atas pelanggaran Israel di Yerusalem. Kelompok itu tengah meningkatkan persenjataan roket mereka. Ziad al-Nakhala yang berada di luar wilayah Palestina mengatakan blokade Israel Mesir yang diterapkan setelah Hamas menguasai Gaza 15 tahun lalu tidak dapat membungkam kami dari apa yang terjadi di Yerusalem dan wilayah pendudukan tepi barat. Namun tidak ada kelompok bersenjata di Palestina yang mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Pada akhir pekan lalu, polisi Israel menyerang warga Palestina di sekitar Masjid Al-Aqsa. Tahun lalu, kekerasan semacam ini di tempat tersuci ketiga bagi umat Islam memicu perang 11 hari di Gaza. Polisi Israel mengaku mereka merespon warga Palestina yang melempar batu dan memastikan agar penganut agama Yahudi, Kristen, dan Islam dapat beribadah dengan aman di sana. Sementara warga Palestina mengatakan kehadiran polisi Israel di Masjid Al-Aqsa provokatif. Selain itu, polisi juga menggunakan kekuatan berlebihan pada warga biasa. Sebelum roket ditembakkan, Perdana Menteri Israel